Matt membeli rumah baru. Di basement dia menemukan 3 kotak dan sebuah catatan. Tertulis bahwa salah satu kotak berisi $1 juta, 2 kotak lainnya kosong menurut catatan itu. Hanya 1 dari 3 pesan yang tertulis di kotak-kotak itu yang benar. Pada kotak pertama dikatakan bahwa uangnya tidak ada di sana. Kotak kedua memiliki pesan yang sama, uangnya tidak ada di sini. Dan kotak ketiga mengatakan bahwa uangnya ada di kotak kedua. Kalau kamu jadi Matt, kotak mana yang akan kamu pilih? Matt harus memilih kotak pertama. Seperti yang kita ketahui, hanya 1 petunjuk yang benar. Jadi uangnya seharusnya berada di kotak pertama. Matt keluar dari rumahnya dan pergi ke taman. Dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba seekor lebah hinggap di atasnya. Apa sih yang dilihat Matt? Keindahan. Kenapa? Ada lebah yang terbang di taman. Bukankah itu indah? Di taman itu, Matt mengambil 2 foto. Dapatkah kamu menemukan 3 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Matt kembali ke rumah dan menyadari bahwa ada yang telah membobol rumahnya. Pencuri itu baru saja pergi. Bagaimana Matt mengetahuinya? Ada yang menyalakan kompor listriknya dan menaruh kantong plastik di atasnya. Plastiknya hanya setengah meleleh, jadi pencurinya pasti baru pergi beberapa detik yang lalu. Matt pergi ke restoran vegan favoritnya seperti biasa pada hari Jumat. Dia memesan sepotong pizza, menaruhnya di atas meja dan pergi sebentar untuk mencuci tangan. Kemudian Matt kembali dan mendapati pizzanya telah hilang. Dia menginterogasi 3 pelanggan di dekatnya. Harold berkata, "Aku nggak lapar, aku bahkan nggak ngeliat makananmu. Aku kesini cuma mau minum kopi." Bella berkata, "Aku lagi video call sama pacarku. Dia tinggal di negara lain, jadi kami ada kencan virtual setiap hari Minggu. LDR emang bikin capek." Dan Anna berkata, "Aku lagi foto-fotoin makananku, jadi aku nggak lihat sekeliling. Kamu boleh cek foto-fotonya deh kalau nggak percaya." Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Matt tahu pasti siapa yang berbohong. Kamu tahu nggak? Menurut Bella, dia ada kencan virtual setiap hari Minggu. Tapi ini kan hari Jumat, dasar pembohong. Pacar Matt, Erica, mengunjunginya di laboratorium. Tiba-tiba dia dihadapkan dengan 2 Matt yang identik. Bisakah kamu membantu Erica untuk mencari tahu siapa yang kloningan? Pria di sebelah kanan memiliki bekas luka di lengannya, sementara itu tiruannya tidak memiliki bekas luka karena kulitnya masih baru. Matt pergi ke mall dan membeli pemukul dan bola dengan total harga $1 dan 10 sen. Harga pemukul lebih mahal $1 daripada harga bola. Berapa harga bolanya? Bukan, jawaban yang benar bukan 10 sen. Sebenarnya lebih murah sedikit. Harga bola adalah 5 sen dan pemukulnya $1.05 sen. Kalau dijumlahkan harganya jadi $1.10 sen kan? Wah, ada yang merampok laboratorium Matt. Pencuri itu mencuri perangkat cloning dan dia akan menyerahkannya malam ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkap penjahat itu. Polisi mencari tahu perkiraan tempat untuk mencari perangkat tersebut. Mereka memutuskan untuk menanyai beberapa orang di sekitar. Greg berkata, "Truk sampah baru saja mengosongkan tempat sampah atas." Jeff berkata, "Aku yang bertanggung jawab atas tong sampah ini. Aku sudah periksa semua tong sampah di sebelah tong sampah kuning dan tidak ada yang menarik perhatianku." Dan Bill hanya menunjuk semua tong sampah yang didatangi seseorang hari ini. Dapatkah kamu membantu polisi menemukan tong sampah yang berisi perangkat yang dicuri?
Pertama-tama, tong sampah paling atas tentu tidak dihitung karena baru dikosongkan. Dan sekarang, yuk kita periksa semua tong sampah yang tersisa yang didekati orang. Langkah berikutnya adalah menyingkirkan tong sampah yang berada di sebelah tong sampah berwarna kuning. Dan ini dia, tempat sampah yang kita cari. Setelah perampokan, Matt memutuskan untuk mengunci pintu labnya dengan kata sandi. Ada 4 tombol dengan gambar yang berbeda, jeruk, pisang, apel, dan tomat. Bisakah kamu menebak tombol mana yang membuka pintu? Yang beda sendiri adalah tomat karena yang lainnya adalah buah-buahan. Jadi tombol itu yang membuka pintu. Sebuah kristal yang tak ternilai harganya hilang dari Museum Sains setempat. Pencurinya tidak meninggalkan jejak dan setelah menganalisis kamera keamanan museum, Matt mengundang 3 tersangka untuk diinterogasi. Penjaga keamanan mengatakan, Saya hanya meninggalkan pos sekali saat makan siang. Berani sumpah kristal itu masih ada di sana waktu saya kembali. Kurator museum mengatakan, Saya seharian memandu tur ilmuwan asing. Mereka datang untuk melihat kristal itu di awal tur. Kristal itu masih bersinar terang di tempatnya. Salah satu pengunjung mengatakan, Saya hanya mampir sebentar. Saya bahkan tidak melewati ruangan tempat kristal itu disimpan. Setelah mendengar cerita mereka, Matt tahu pasti siapa pencurinya. Kalau kamu... Pelakunya adalah si pengunjung itu. Dia menyembunyikan kristal itu di lengan bajunya. Saudara laki-laki Matt, Greg, tiba di rumahnya untuk makan bersama. Dia berteriak, Matt, microwave-nya udah nyala dan lagi menghangatkan makan malam kita. Greg mendengar jawaban Matt dari kamar mandi. Tolong cek microwave-nya dan kasih tahu aku waktu yang tersisa. Greg mengambil ponselnya dan menelpon polisi. Dia melaporkan situasi berbahaya yang melibatkan saudaranya. Kok Greg bisa tahu? Ternyata Greg buta, jadi kakaknya tidak akan memintanya untuk melihat microwave karena Matt tahu bahwa Greg tidak bisa melihat. Hal ini membuat Greg curiga dan karena itulah dia menelpon polisi. Keesokan harinya, Matt terbangun di sebuah laboratorium rahasia yang ditinggalkan. Dia berkeliling dan menemukan 3 pintu menuju kebebasan. Tapi setiap pintu menyembunyikan kejutan yang tidak menyenangkan. Ada monster menyeramkan yang duduk di dalam sangkar di belakang pintu pertama. Monster itu sangat lapar dan marah. Ada sekelompok ular berbisa merayap di balik pintu kedua dan lampunya mati, jadi Matt tidak akan bisa melihatnya. Di balik pintu ini ada api yang sangat besar. Jalan mana yang setidaknya lebih aman? Dia harus memilih pintu pertama. Monster itu ada di dalam kandang sehingga Matt bisa lewat dan melarikan diri. Matt berhasil melarikan diri dan masuk ke pom bensin terdekat. Dia langsung melihat 3 hal aneh tentang tempat ini. Apa kamu juga bisa melihatnya? Poster dengan iklan oli mesin menawarkan diskon 0%, kasir memiliki tentakel gurita sebagai pengganti tangan, dan lihat paket keripik ini. Di kemasannya tertulis rasa laba-laba. Aneh. Kasir setuju untuk membantu Matt pulang jika dia berhasil memecahkan teka-tekinya. Aku tidak ada di bumi ataupun di surga. Aku ada di posisi 2 dalam seminggu, tapi juga dalam setahun. Begitu juga selama berbulan-bulan. Dan kamu bisa menemukanku di bulan Februari. Siapakah aku? Jawaban yang benar adalah huruf E. Matt kembali ke rumahnya dan melihat ada yang meninggalkan kue buatan sendiri di atas meja dapur.
Dia memeriksa semua pintu dan jendela, tidak ada tanda-tanda pembobolan. Matt memutuskan untuk menanyai 3 orang tersangka yang memiliki kunci. Ibunya berkata, "Ibu seharian ini ada yoga. Kelasnya baru berakhir 10 menit yang lalu. Jadi ibu nggak sempat bikin kue." Tukang ledeng berkata, Saya memperbaiki wastafel dapur tadi pagi dan langsung pulang. Untuk apa saya membawakan hadiah? dan pacar Matt, Erika, berkata, "Aku ke rumahmu beberapa jam yang lalu untuk menitipkan tas belanja dan pergi ke gym. Aku nggak lihat ada kue." Siapa yang berbohong? Si tukang ledeng. Perhatikan wastafel dapur lebih dekat. Wastafel ini tidak ada kerangnya, berarti dia berbohong kan? Matt sedang berjalan di taman setempat dan tersesat di sebuah labirin. Dia hanya punya waktu 15 detik untuk keluar sebelum hujan turun. Bisakah kamu membantunya menemukan arah yang benar? Siap untuk melihat jawabannya? Inilah rute yang benar.